Pernah nggak kalian mendengar sebuah penyakit yang sampai sekarang belum berhasil untuk disembuhkan? Karena para ilmuwan dan para dokter di seluruh dunia belum ada yang bisa menemukan obat penyembuhnya. Dan bagi pengidapnya, mereka diwajibkan untuk meminum obat sepanjang hidupnya. Capek, nyawa yang jadi taruhannya. Pahitnya, penyakit ini disebabkan oleh sebuah virus yang artinya kita bisa tertular virus tersebut dan terkena penyakit ini. Penyakit yang hingga kini masih menjadi mimpi buruk dan misteri. Sebuah penyakit yang secara perlahan-lahan menghancurkan sistem kekebalan tubuh manusia yang hingga fase terparahnya bisa membuat tubuh kita sangat ramah dalam menerima berbagai macam virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Gak seperti corona yang dimana-mana banyak dibahas, semua orang di mana-mana bahas tentang corona, dan yang semudah sembuh pun udah lebih dari hitungan jari kita. Penyakit yang bisa menyerang semua orang ini justru malah jarang kita dengar dan terkesan tabu untuk dibahas. Bersama Ferdian di video kali ini kita akan membahas sebuah penyakit yang umurnya bukan lagi satuan ataupun belasan, tapi seolah-olah kok dibahas seperti penyakit yang baru disebarkan. Dan uniknya, ini luar biasa nih. Kalian nggak salah dengar gue ngomong kalau penyakit ini belum bisa disembuhkan, tapi nyatanya ada orang yang berhasil sembuh dari penyakit ini. Tonton sampai habis video ini karena kali ini kita akan bahas tentang HIV dan AIDS. Pasti kalian yang nonton video ini sebetulnya udah nggak asing mendengar kata HIV dan AIDS. Ya walaupun cuma sekali atau dua kali seumur hidup kalian sampai kalian nonton video ini. Tapi seberapa tahu sih kalian tentang HIV AIDS ini? Kenapa ya semakin kesini penyakit ini seakan-akan kalah pamor dengan kondisi dunia saat ini? Dampaknya masih banyak yang salah kaprah tentang HIV dan AIDS ini. Nah, kalian tahu atau enggak kalau sebetulnya di dunia sudah pernah ada kasus orang yang mengidap HIV AIDS, atau di Indonesia biasa kita kenal dengan ODHA atau ODA, orang dengan HIV AIDS yang sembuh dari HIV AIDS itu. Aneh kan? Sebuah penyakit yang belum ada obat penawarnya, tapi kok udah ada yang berhasil sembuh. HIV dan AIDS sebetulnya adalah dua hal yang berbeda nih. Simpelnya HIV itu virusnya atau nama panjangnya Human Immunodeficiency Virus atau yang disingkat HIV, dan AIDS adalah level terparah dari penyakit yang disebabkan oleh virus HIV itu sendiri atau kepanjangannya Acquired Immune Deficiency Syndrome. Unik ya, ada dua nama di dalam satu penyakit. Sesuai yang kalian dengar dari awal dan bahkan kita jadikan topik di video kali ini, HIV dan AIDS bukanlah virus sembarangan. Ibarat perang nih, virus HIV ini menggunakan taktik bawah tanah. Pelan, pelan, ada sakitnya sedikit, tapi sembuh lagi. Diam, pelan-pelan, bikin nyaman. Tapi ya itu, sakit. Jadi kata hiv.gov, kalau awal-awal kalian terpapar virus HIV ini ya memang kalian akan sakit. Tapi jangan kira kalau sakitnya ini sakit yang sakit banget atau sakit yang jarang kalian rasakan. Justru sakitnya itu sakit yang awam banget kalian rasakan atau kalian alami. Sakitnya itu seperti kayak lemas-lemas kecapean, demam, panas dingin ya kan, nyeri otot, sakit kepala. Ya kayak nggak enak badan biasa lah. Pokoknya kalau kalian ngerasain penyakit-penyakit kayak gitu, biasanya paling juga masuk angin. Nah, itu. Kalian nggak tahu kalau yang nyerang kalian ini penyakit sekelas Rembo. Diam, habis kau ditikam. Lalu setelah beberapa hari atau beberapa minggu setelah kalian merasakan penyakit-penyakit yang seperti apa? Masuk angin. Kalian bisa sembuh. Nggak ada tuh sakit-sakit lagi. Tapi pelan-pelan virus ini akan masuk ke dalam sel darah putih kalian dan menyerang wabil khususnya namanya sel CD4. Lalu apa yang terjadi kalau sel CD4 di tubuh kita itu diserang? Ya tubuh kita itu jadi nggak bisa ngenalin musuh alias nggak bisa menyerang virus-virus yang harusnya kita serang. Jadi gini, sel CD4 yang sehat itu bertugas sebagai alarm ketika tubuh kita diserang oleh virus. Jadi setelah virus itu dikenali, tubuh kita itu langsung menyerang jika dirasa virus itu mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Nah ketika virus HIV ini sudah semakin menyerang dan merusak
rusak, sel CD4 pun semakin sedikit jumlahnya. Akhirnya jadi nggak efektif lah kerjanya, dan tubuh kita pun jadi semakin nggak bisa mengenali virus-virus yang menyerang tubuh kita. Dan ya otomatis virus-virus yang nggak dikenal yang tadi menyerang, bukannya kita serang balik, malah kita sayang. Sebetulnya dampak HIV ini bisa ditahan melalui terapi obat-obatan secara rutin. Namun jika ODA atau orang dengan HIV/AIDS tidak melakukan pengobatan, ya pada akhirnya pasti akan memasuki fase yang paling parah dari penyakit ini, yaitu AIDS. Walaupun jangka waktunya berbeda-beda ya, ada yang 1-3 tahun, bahkan ada yang 10-15 tahun baru akan memasuki fase yang paling parah, ya, atau si AIDS ini. Gejala-gejala apabila kita sudah mulai memasuki fase AIDS ini udah pasti berbeda ya dengan gejala-gejala pada saat kita baru terpapar HIV. Gejala AIDS yang pertama yaitu kalian bisa merasakan tiba-tiba kelelahan tanpa ada sebabnya. Bayangin tuh, mau olahraga, kok capeknya duluan. Yang kedua, kalian bisa terkena diare selama lebih dari seminggu. Coba tuh bayangin rasanya bolak-balik ke kamar mandi lebih dari seminggu. Yang ketiga, berat badan kalian bisa turun secara tiba-tiba dan secara drastis. Udah kalian bolak-balik kamar mandi, kalian diare, tiba-tiba berat badan kalian turun tanpa ada penyebabnya. Yang keempat, kalian bisa mengalami demam dalam waktu yang gak sebentar. Yang kelima, tubuh kalian bisa jadi mudah terluka. Yang keenam, yang mulai kelihatan nih mulai parah, muncul bercak-bercak atau ruam-ruam pada kulit kalian. Dan yang paling parahnya lagi, kalian bisa terkena radang paru-paru. Dan ini yang terakhir yang paling parahnya nih, kalian bisa depresi, bahkan kehilangan memori dan penyakit-penyakit syaraf yang lainnya. Sebetulnya ya, kalau kalian perhatikan gejala-gejala tadi, ya kalau kalian lupa kalian bisa ulang video ini, itu adalah gejala-gejala dari penyakit-penyakit lain. Jadi memang kalau dilihat, si AIDS ini nggak punya gejala-gejala atau tanda-tanda khusus yang khas punya dia doang. Nah itu dia bahayanya HIV AIDS. Udah mulai dari awal kita terpapar HIV itu penyakitnya kayak penyakit-penyakit apa? Masuk angin. Dan terus masuk ke fase yang paling parah, penyakitnya ini kayak gejala-gejala penyakit lain. Jadi memang nggak ada yang khas nih punyanya penyakit AIDS ini. Ketika AIDS sudah semakin parah ada di tubuh kalian, menurut Healthline nggak menutup kemungkinan kalian akan merasakan penyakit-penyakit lainnya seperti tuberkulosis, pneumonia, penyakit otak dan sumsum tulang belakang, dan penyakit lainnya. Tapi ya efek yang paling parahnya itu, di mana badan kita udah nggak bisa mengenali virus-virus yang masuk ke kita. Jadi mau seringan-ringannya virus yang masuk, ya ujung-ujungnya pasti akan menjadi parah karena kita nggak tahu kalau itu ternyata virus yang berbahaya karena badan kita tuh udah nggak bisa inget apa-apa kecuali inget kamu. Nah sebetulnya HIV dan AIDS ini sampai sekarang masih terus dipelajari karena seluruh dunia, terutama dunia kedokteran, seolah-olah punya sinar harapan dan kepercayaan kalau orang-orang yang terpapar virus HIV atau ODA ini bisa sembuh. Sehingga angka kematian akibat AIDS ini bisa ditekan. Jadi memang benar-benar sampai saat ini belum ada obat yang efektif bisa menyembuhkan HIV. Walaupun obat-obatan terus berkembang setiap tahunnya. Nah di cerita kali ini walaupun dunia kedokteran belum berhasil menemukan obat penyembuhnya, tapi ternyata dunia kedokteran sendirilah yang berhasil mencatat bahwa sudah pernah ada orang yang sembuh dari penyakit ini. Inilah dia Timothy Ray Brown atau yang sebelumnya dikenal dengan julukan pasien Berlin. Cerita perjuangannya melawan HIV dimulai pada tahun 1995, di mana Departemen Kesehatan Amerika Serikat melaporkan pada saat itu untuk pertama kalinya di wilayah Amerika Serikat tercatat ada 500.000 orang yang terpapar virus HIV. Ini yang terdeteksi loh ya. Ada kemungkinan berarti jumlahnya lebih daripada itu. Loh, kok julukannya pasien Berlin tapi ngomonginnya data tentang Amerika Serikat? Nah, Timothy Ray Brown atau kita panggil aja Om Timot lah ya biar gampang, adalah seorang pria yang berasal dari kota Seattle, negara bagian Washington, Amerika Serikat. Namun pada tahun 1995 itu, ketika Om Timot berusia 29 tahun, dia ini sedang berkuliah di Berlin, di Jerman. Di sanalah awalnya Om Timot ini dinyatakan positif HIV. Dan ketika cerita kesembuhannya dia mulai menyebar di dunia kedokteran, akhirnya dia pun dijuluki sebagai pasien Berlin. Tapi pasien Berlin ini bukan cuma
cuman sekedar julukan aja, tapi pasien Berlin ini digunakan oleh Om Timot untuk menutupi identitas aslinya. Karena awalnya Om Timot ini nggak pengen nama aslinya, Timothy Ray Brown itu, diketahui orang banyak. Jadi julukan ini juga digunakan dunia kedokteran untuk menjaga identitas pasien tersebut ya, si Om Timot ini. Ya nggak salah dong kalau misalkan Om Timot nggak mau namanya itu viral. Oke, kita mundur lagi nih ya. Sebelum Om Timot ini dikenal karena ceritanya sembuh dari HIV dengan status positif HIV-nya dan dengan obat-obatan yang pastinya belum secanggih sekarang, Om Timothy ini berusaha sebaik mungkin untuk hidup bersama dengan virus HIV di badannya. Dia mulai rutin meminum obat pertamanya untuk melawan HIV. Obatnya ini namanya Zidofudin. Zidofudin ini adalah obat yang pertama kali disetujui sebagai obat penanganan virus HIV. Nah, nggak banyak cerita emang gimana kok bisa Om Timothy ini terpapar virus HIV. Karena ya pada awalnya dia cuma pasien HIV biasa aja. Tapi cerita Om Timothy ini jadi salah satu cerita yang membuktikan kalau pasien HIV ini punya harapan untuk hidup. Karena dengan pola hidup sehat dan rajin meminum obat-obatan HIV, Om Timothy ini membuktikan kalau dia bisa hidup sampai 10 tahun semenjak dia dinyatakan positif HIV pada tahun 1995 tadi. Nah, tapi gue nebak-nebak nih, kayaknya si Om Timothy ini terpapar virus HIV ini dari pasangannya. Karena Om Timothy ini pernah cerita, di tahun 2005 ketika dia awal-awal baru balik lagi ke Berlin, dia ini nelpon pasangannya ngajak untuk ketemu dokter HIV-nya si Om Timothy. Tapi ternyata mereka nggak bisa ketemu nih. Nah, karena dia nggak bisa, dia pun akhirnya buat janji dengan dokter HIV-nya si pasangannya Om Timothy. Nah, disitulah gue baru tahu kalau ternyata pasangannya Om Timothy ini adalah seorang Oda. Nah, pasangannya ini adalah Nama pasangannya Om Timothy ini adalah Michael. Ya. Nama pasangannya Om Timothy ini adalah Michael. Michael, lu awas lu macem-macem lu Michael ya. Mak lu. Ya, jadi bagi kalian yang belum tahu, HIV ini bisa menular melalui hubungan seksual, baik itu oral, anal, ataupun vaginal, lalu ibu hamil pada saat proses melahirkan ataupun proses menyusui dengan ASI, lalu penggunaan jarum secara bersamaan oleh orang negatif HIV dan orang positif HIV, baik itu jarum suntik, jarum tato, ataupun jarum lainnya, dan bisa juga karena tergigit oleh orang yang positif HIV hingga berdarah loh ya. Nah, lanjut lagi ke cerita Om Timothy. Jadi dia cerita ketika dia bertemu dengan dokter cowoknya. Iya benar, dokter cowoknya Om Timothy si Michael. Jadi dokter cowoknya Om Timothy si Michael. Iya benar. Om Timothy divonis mengidap anemia atau kekurangan sel darah merah. Akhirnya dia pun harus menjalankan transfusi darah atau penambahan sel darah merah ke dalam tubuhnya. Tapi ternyata proses itu tidak menyembuhkan anemianya. Akhirnya Om Timothy pun diminta untuk coba deh ke dokter onkologi. Nah, kalian udah pernah dengar belum dokter onkologi? Jadi bisa dibilang dokter onkologi ini adalah dokter spesialis kanker. Karena onkologi ini adalah salah satu cabang ilmu medis yang mempelajari tentang kanker. Gue lagi sedang mempelajari tentang kanker. Iya. Tuh. Ya, itu mah kanker kering. Udah diem, gue sedang mempelajari tentang kanker. Ya, inilah bocah gila. Sombong. Ketika bertemu dokter onkologi itu, Om Timothy ini akhirnya menjalani tes dengan cara mengambil sedikit bagian dari sumsum tulang belakangnya untuk dites. Nah, ngambil sumsum tulang belakang ini bukan kayak ngambil darah biasa loh ya. Ini efeknya ini bisa bikin sakit kepala, mual, bisa bikin pusing, yang pusingnya itu muter-muter itu loh. Ini kalau kata dokter Desila Rasandi dari Alo Dokter. Di minggu berikutnya, setelah hasil tes sumsum tulang belakangnya Om Timothy ini keluar, ternyata dia dinyatakan positif AML atau Acute Myeloid Leukemia, atau bahasa Indonesianya leukemia mielositik akut, atau bahasa gampangnya kanker darah akut. Udah dia kena anemia, sekarang dia kena leukemia,
Dan HIV-nya juga masih ada nih di darahnya dia nih. Tapi bisa dibilang kondisi ini adalah kondisi yang memulai perjalanan cerita seseorang yang dinyatakan sembuh HIV pertama di dunia. Om Timot akhirnya diputuskan untuk harus menjalani perawatan terapi kemo untuk melawan kankernya. Setiap terapi butuh waktu seminggu dan jeda seminggu antar per terapinya. Dan dia akhirnya bertemu seorang dokter yang bernama Dr. Gero Hutter. Om Timothy akhirnya menjalani terapi kemo nih untuk melawan kankernya. Terapi pertama, terapi kedua, dan memasuki terapi ketiga, ternyata Om Timothy ini malah koma. Akhirnya Dr. Hutter ini nyuruh dia untuk udah istirahat dulu deh terapi kemo. Tapi sebelum Om Timot menjeda terapi kemonya, Dr. Hutter ini mengambil sampel darah Om Timot untuk dibawa ke Palang Merah Jerman, atau kalau disingkat PMJ, bukan PMI apalagi PMR ya. Di sana terdapat bank sumsum tulang belakang dan Dr. Timot ini berharap kalau ada donor sumsum tulang belakang yang cocok untuk Om Timot. Karena kenyataannya nggak segampang itu mencari pasangan yang mencari sumsum tulang belakang yang cocok. Jadi Dr. Hutter ini nawarin si Om Timot, mau nggak transplantasi sumsum tulang belakang? Nah, sedihnya ya kayak kita lah, manusia biasa yang pastinya bisa ngeluh juga. Om Timot ini bilang ini membingungkan saya karena saya pikir cobaan ini bisa dilewati dengan kemoterapi. Ya ampun, gue mau diapain lagi sih? Ini gue kenapa lagi sih? Gak cukup ternyata gue selama ini ngelewatin berbagai terapi. Bayangin deh, capek banget ya kan kalau kita ini ada di posisi Om Timot ini. Gak selesai-selesai pengobatannya. Balik lagi ke Palang Merah Jerman tadi, ternyata di bank sumsum tulang belakang di sana, Om Timot ini punya kecocokan dengan 267 donor sumsum tulang belakang. Nah, Dr. Hutter pun punya ide nih, kalau misalkan Om Timothy ini jadi mau melakukan operasi transplantasi sumsum tulang belakang, Dr. Hutter ini mikir operasi ini nantinya sekaligus akan menjadi percobaan untuk mengatasi HIV yang diderita Om Timothy. Ide ini muncul karena ada salah satu hasil penemuan yang mencengangkan, di mana pada saat pertemuan para ahli kesehatan di Keystone Scientific Meeting di California Selatan pada tahun 1994, diketahui kalau di dunia ini ada orang-orang yang bisa kebal HIV. Nah, setelah melalui penelitian, ternyata memang benar kalau di dunia ini ada garis keturunan yang bisa kebal terhadap virus HIV. Mereka ini adalah manusia-manusia yang memiliki mutasi gen unik, yaitu CCR5 delta 32 pada sumsum tulang belakangnya. Sebetulnya bisa dibilang kondisi genetik seperti ini adalah kondisi genetik yang cacat, karena nggak seharusnya nih manusia ini mengalami kondisi genetik seperti ini. Walaupun sampai saat ini belum diketahui secara pasti sih apa dampak buruk terhadap keturunan yang memiliki mutasi gen CCR5 delta 32 ini. Ini Dr. Hutter ini adalah untuk mencari donor sumsum tulang belakang yang memiliki mutasi genetik CCR5 delta 32 ini untuk Om Timothy. Dengan harapan kalau berhasil, semoga Om Timothy ini beneran jadi kebal terhadap virus HIV. Tapi nyarinya ini ibarat nyari jarum di dalam jerami, karena di dunia ini nggak gampang banget nyari orang yang memiliki mutasi genetik yang unik itu. Singkat cerita, setelah Om Timothy ini istirahat terapi kemo, leukemia atau kanker darahnya ini sembuh. Dia pun konsultasi langsung nih sama temannya, sama keluarganya, bahkan sama profesor tentang tawaran untuk operasi transplantasi sumsum tulang belakang. Nah, mereka semua ini mendukung Om Timothy untuk melakukan operasi tersebut dengan harapan Om Timothy ini benar-benar sembuh dari leukemianya. Ditambah, ini kan percobaan HIV tadi nih. Kalau misalkan berhasil, siapa tahu Om Timothy ini benar-benar kebal dari virus HIV. Tapi ternyata Om Timothy ini benar-benar nggak mau menjalankan operasi transplantasi sumsum tulang belakang tersebut karena ternyata tindakan ini sangat-sangat beresiko. Bahkan persentase tingkat keberhasilannya aja itu 50%. Bayangin, 50% kalau diskon harga sih masih mending. Nah ini diskon nyawa. Gue juga mikir. Jadi Om Timothy ini bilang, udahlah nggak usah operasi transplantasi sumsum tulang belakang. Lagi pula leukemianya ini sudah mendingan, dan untuk soal HIV, saya juga masih bisa kok minum obat-obatan secara teratur ke depannya. Tapi ya baiklah kalau itu mau Om Timothy. Pahitnya, di akhir tahun 2006, kanker darah atau leukemianya Om Timothy ini kambuh lagi. Dan akhirnya setelah berpikir, Om Timothy ini pun setuju untuk melakukan
proses operasi transplantasi sumsum tulang belakang. Selang beberapa bulan, pada tanggal 6 Februari 2007, akhirnya Om Timothy ini pun melakukan proses operasi transplantasi sumsum tulang belakang menggunakan donor yang memiliki mutasi genetik CCR5 delta 32 tadi. Dan karena Dr. Hutter tadi punya misi untuk menjadikan Om Timothy ini kebal HIV, mulai hari itu, hari dimana proses operasi itu, Om Timothy ini diminta untuk jangan dulu minum obat-obatan HIV. Jadi buat mancing nih, kira-kira virus HIV ini berkembang atau enggak nih setelah proses transplantasi itu. Singkat cerita, operasi berjalan lancar dan memasuki masa 3 bulan pasca operasi atau setelah operasi. Ajaibnya, virus HIV udah nggak ditemukan lagi di darahnya Om Timothy alias Timothy Ray Brown ini. Kondisinya jauh sangat membaik dan Om Timothy ini pun nggak merasakan sindrom wasting lagi atau sindrom penurunan berat badan karena virus HIV itu. Dia pun bisa berolahraga dengan normal dan udah nggak ngerasain gampang kecapean lagi. Singkat ceritanya lagi, kali ini kabarnya sedih nih. Om Timothy, leukemianya atau kanker darahnya kambuh lagi. Dan dia pun akhirnya harus menjalani operasi transplantasi sumsum tulang belakang yang kedua pada Februari 2008. Nah, setelah operasi itu selama bertahun-tahun, Om Timothy ini terus dicek nih apakah virus HIV-nya berkembang atau enggak di dalam tubuhnya. Dan selama itu juga dia udah nggak pernah lagi mengonsumsi obat-obatan HIV. Dan ternyata ya sesuai ekspektasi Dr. Hutter di awal, Om Timothy ini akhirnya dinyatakan tidak terinfeksi oleh virus HIV lagi. Berita bahagia ini pun akhirnya menyebar ke seluruh dokter dan ilmuwan medis di seluruh dunia. Tapi ya balik ke cerita awal tadi, Om Timothy ini nggak mau kalau dirinya dan nama dia Timothy Ray Brown ini dipublikasikan. Dan jadilah dia dijuluki sebagai pasien Berlin. Tapi kenapa di video ini kita bisa tahu ya namanya itu Timothy Ray Brown? Dan bahkan kita bisa lihat fotonya lagi. Nah, di akhir tahun 2010, akhirnya Om Timothy ini membuka identitas siapa sebetulnya orang di balik julukan pasien Berlin itu. Dan sekaligus menunjukkan wajah dia ke publik untuk dikenal semua orang. Dan di saat itu juga, dia udah nggak lagi menggunakan julukan pasien Berlin. Dengan jelas, dia menggunakan nama Timothy Ray Brown. Keberaniannya membuka identitasnya ini berjalan seiring dengan keinginan dia untuk tidak menjadi satu-satunya orang yang berhasil sembuh dari HIV di dunia ini. Dan Om Timothy berkata, "Saya ingin mendedikasikan hidup saya untuk penelitian dalam mencari pengobatan untuk HIV." Tepuk tangan untuk Om Timothy Ray Brown. Pada Juli 2012, diselenggarakanlah konferensi AIDS dunia di Washington DC. Di sana Om Timothy memulai Yayasan Timothy Ray Brown di bawah naungan Institut AIDS Dunia. Yayasan tersebut bekerja sama dengan berbagai institusi, berbagai ilmuwan medis, dan universitas untuk melakukan berbagai kegiatan terkait pengobatan dan penyembuhan HIV/AIDS. Pada tahun 2019, sedihnya Om Timothy kembali dinyatakan kambuh leukemianya. Dan karena sakit keras yang lainnya, Om Timothy Ray Brown ini pun meninggal pada tanggal 29 September 2020 di usianya yang ke-54 tahun. Cerita Om Timothy Ray Brown ini memberikan dampak besar dan harapan bagi ilmu pengetahuan untuk terus mencari pengobatan terbaik bagi HIV dan AIDS. Karena sejauh ini, pengobatan HIV menggunakan transplantasi sumsum tulang belakang sangat tidak disarankan oleh dunia kedokteran. Karena sebetulnya proses transplantasi sumsum tulang belakang tersebut bukan untuk menyembuhkan HIV-nya, tapi untuk menyembuhkan penyakit lain. Menurut cancer.org, efek samping apabila seseorang menjalani proses transplantasi sumsum tulang belakang yaitu seperti kerusakan pada organ, katarak pada mata, pneumonia atau radang paru-paru, mual dan muntah, tubuh kita menjadi mudah terinfeksi oleh virus dan penyakit-penyakit lainnya. Karena yaitu tadi, proses transplantasi sumsum tulang belakang ini dilakukan apabila kanker darah seseorang ini sudah memasuki
memasuki fase yang paling parah. Jadi nggak bisa proses transplantasi ini semata-mata hanya untuk menyembuhkan HIV-nya aja. Karena dimulai oleh kasus Om Timothy Ray Brown pada tahun 2007 tadi, sampai sekarang lahirlah kasus-kasus lainnya seperti Adam Castillejo yang sebelumnya dijuluki pasien London. Lalu ada seorang pria yang berumur 66 tahun yang dijuluki pasien Kota Harapan, dan sebetulnya masih ada beberapa orang lainnya yang dinyatakan terbebas virus HIV. Tapi kasus-kasus kesembuhan ini sebetulnya belum berani dinyatakan benar-benar memusnahkan virus HIV, karena para peneliti melihat bahwa kemungkinan virus HIV ini masih ada di dalam tubuh mereka tapi tidak terdeteksi oleh pendeteksi virus HIV pada umumnya dan tidak menularkan ke orang lain. Dan yang mesti kalian pahami lagi nih, intinya sebetulnya proses penyembuhan yang dialami oleh Om Timothy dan beberapa orang lainnya yang gue sebutkan tadi bukan semata-mata ingin menyembuhkan virus HIV-nya, tapi justru ada penyakit lain yang lebih parah yang mengharuskan proses transplantasi sumsum tulang belakang, yang kebetulan transplantasinya bisa menggunakan donor yang mengalami mutasi genetik CCR5 delta 32 yang unik itu, yang menjadikan hasil operasi mereka bisa menyembuhkan HIV-nya. Karena kalau kalian sebatas hanya HIV-nya aja tanpa mengharuskan proses transplantasi sumsum tulang belakang, tapi kalian ingin operasi kayak mereka, ya nggak bisa. Justru malah yang ditakutkan bisa memberikan dampak yang lebih parah dibanding kalian kena HIV doang. Dan hal ini juga dilarang oleh dunia kedokteran. Yang ditakutkan ya tadi seperti kerusakan organ, kalian jadi mudah terinfeksi virus, dan hal-hal lainnya. Menurut gue, dari kasus ini kita belajar kalau sebetulnya belum ada jalan yang mudah untuk proses penyembuhan HIV AIDS. Tapi bukan berarti Oda nggak punya kesempatan untuk hidup. Karena cerita Om Timothy Ray Brown ini membuktikan kalau Oda bisa hidup hingga puluhan tahun, bahkan tidak menyebarkan virus HIV ke orang lain meskipun dia hidup bersama virus HIV di tubuhnya. Ada pepatah yang bilang sedia payung sebelum hujan dan lebih baik mencegah daripada mengobati. Gue setuju banget dengan kalimat itu. Kenapa? Karena selagi kita bisa mencegah, ya kenapa enggak? Lagi pula pencegahan virus HIV ini mudah kok sebetulnya. Bagi kalian yang belum tahu, pencegahannya itu bisa menggunakan kondom ketika berhubungan seksual atau pengaman. Lalu sebisa mungkin kalian menghindari seks bebas yang berganti-ganti pasangan untuk meminimalisir atau memperkecil kemungkinan penyebaran virus HIV. Lalu jangan menggunakan jarum suntik secara bersamaan dengan ODA. Dan jika pasangan kalian seorang ODA, kalian bisa meminum obat-obatan untuk mencegah tertularnya virus HIV. Yang terakhir, periksa secara rutin apakah kalian tertular virus HIV atau tidak. Karena semakin cepat kita tahu, semakin cepat juga kita bisa melakukan pengobatan virus HIV. Oh iya, karena memang separah ini dampak yang diakibatkan oleh HIV AIDS, pada tahun 1988 diadakanlah konferensi tingkat tinggi atau KTT Menteri Kesehatan seluruh dunia, dan disepakatilah setiap tanggal 1 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Jadi gue mengucapkan selamat Hari AIDS bagi kita semuanya. Komentar di bawah sejauh mana kalian paham tentang HIV AIDS dari video ini, dan tulis juga apa harapan kalian ke depannya. Dan komentar di bawah juga apabila kalian seorang ODA, karena tidak ada yang membatasi kalian untuk berpendapat. Justru teman-teman ODA bisa menjadi pahlawan bagi kita semuanya. Percaya deh, siapapun manusia yang masih hidup, kalian punya kesempatan untuk terkena HIV AIDS. Tapi percaya juga, siapapun kalian yang terkena HIV AIDS, kalian punya kesempatan untuk tetap hidup. Ferdian pamit, jumpa lagi kita di video lainnya.